nasihat ini ketika membuat orang semakin bisa menjauhi kejahatan sehingga aman di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar lagi pendengar Sasando, tapi kita juga mengingatkan Anda boleh bergabung di pertanyaan ataupun doa di 08562929. Baik Bu Sarlin, kita masih belajar tentang nasihat malam hari ini. Yes. Silakan boleh dilanjutkan. Wow, haleluya. Tepuk tangan kita semua dulu ya. Berbahagialah kita yang terus mendengarkan nasihat-nasihat roh, karena kita pasti akan berbahagia. Saya ulangi lagi betul. Ada 3 tujuan nasihat. Yang pertama, meneguhkan hati kita. Biar kita nggak mendua hati. Karena mendua hati membuat kita jadi bingung, saudara ya. Nggak bisa tenang, apalagi mengambil keputusan. Yang kedua, tujuan nasihat adalah membuat orang semakin bijak di tengah-tengah dunia yang morat-marit yang kacau balau ini. Dan yang ketiga, tujuan nasihat adalah membuat orang dapat menjauhkan kejahatan atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar, sehingga saudara bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Mazmur, kita baca lagi firman Tuhan saudara ya. Oke. Mazmur 32 ayat 8-10, kita akan baca ulang ayat ini. Bahwa tujuan nasihat adalah menunjukkan jalan yang harus ditempuh supaya ada kebahagiaan di sana ya. Kita baca Mazmur 32 ayat 8-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Yes. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Luar biasa. Jadi tujuan nasihat ini kita penuh dengan apa? Kasih Bapa yang sempurna. Nah, tetapi lihat, kenapa ada banyak orang tidak mau mendengarkan nasihat? Ya. Nah, kita perlu belajar untuk melihat. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ada banyak orang, ya, karena keangkuhannya nggak mau ditegur, karena keangkuhannya nggak mau dinasihati. Makanya terjadilah pertengkaran. Pertengkaran yang paling mengerikan adalah pertengkaran dengan diri sendiri. Kok bisa? Kok bisa Pastor Salin? Iya. Kenapa? Karena hatinya panas, tidur nggak enak, makan nggak enak, pertengkaran dengan diri sendiri. Karena apa? Hatinya itu sedang angkuh. Orang-orang yang angkuh jiwanya tidak tenang, saudara. Orang-orang yang angkuh jiwanya tidak bisa menikmati seenak apapun makanan yang engkau makan karena hati saudara panas. Makanya orang-orang angkuh itu memang paling sulit terima nasihat. Ya, tetapi Alkitab berkata Amsal 13 ayat 10 bagian B, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat akan mempunyai hikmat. Luar biasa. Kita baca lagi dalam Amsal 12 ayat yang ke-15 saudara ya. Amsal 12 ayat yang ke-15 kita baca sampai mengerti mengapa nasihat kita perlu di akhir zaman, di zaman yang begitu morat-marit, yang begitu sukar ini. Kita butuh nasihat yang baik membangun roh kita ya. Amsal 12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tadi kita sudah baca tujuan nasihat adalah membuat orang jadi bijak. Tetapi banyak orang memakai tanggapan-tanggapan sendiri. Dan ini jalan orang bodoh. Karena dia nggak tahu di depan itu apa. Ada kolam besar. Ada jalan yang bisa membuat dia menderita di sana, saudara. Makanya ayat 16 menerangkan apa yang kita baca ayat 15 tadi. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Banyak orang gak suka dinasehati dan merasa, aku dimarah-marahin, Come on, please. Saya tadi bilang nasihat itu mahal sekali harganya. Anda punya uang berapapun, gak bisa beli nasihat yang di dalam roh. Karena orang-orang yang membangun nasihat roh itu sedang menjaga langkahmu supaya engkau masuk ke dalam kekekalan, menikmati hidup kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Makanya
Jangan pernah bilang sakit hati. Anda orang paling bodoh di dunia. Bodohlah yang menyatakan sakit hati. Seketika itu juga sedang mendengar nasihat, sakit hati. Ini orang paling bodoh. Ayat 16. Ya, kita udah baca di 16 tadi ya, saudara ya. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kita baca ulang-ulang supaya kita hafal, saudara. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang mengabaikan cemooh, ini orang yang benar-benar orang bijak, yang mau terima nasihat supaya menjadi bijak lebih lagi. Amsal 19 ayat 20, mari kita baca. Amsal 19 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Haleluya. Dengarkanlah nasihat, jadilah bijak, supaya masa depanmu engkau nikmati hidupmu. Makanya kita bandingkan ya. Bandingkan ini Mazmur 1 ayat 1. Kita bandingkan semua. Ya, saya mau bilang berbahagialah engkau kalau terima dan berterima kasih untuk teguran, nasihat. Terima kasih. Anda semakin rendah hati dan semakin dipercaya lebih. Haleluya. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat 20. Saya akan baca buat saudara. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Alkitab bilang sama kita menjadi bijak kalau kita mendengar nasihat. Tetapi orang-orang yang mencemoohkan, apa yang Anda dapat? Ya, makanya kehidupan kita akan berpaut dan berjalan maju. Ya, berjalan maju kalau kita sangat-sangat merasakan, oh terima kasih Tuhan, aku ditegur. Oh terima kasih Engkau bawa dia untuk menegur. Ada sebuah pelajaran dalam kelas home care. Ya, ucapan terima kasih. Kalau orang beri kita barang, kita bilang terima kasih, itu wajar. Tapi kalau orang beri nasihat, orang beri teguran, bisa nggak Anda bilang terima kasih? Orang-orang yang bisa bilang terima kasih saat diberi teguran dan nasihat, ini orang-orang yang humble. Orang-orang yang sangat rendah hati. Dan Alkitab bilang orang yang rendah hati akan dipercayai lebih dan lebih dan lebih. Orang-orang yang mau dengar nasihat, ini orang-orang yang dipercaya luar biasa. Kenapa? Karena tidak menyombongkan diri, tapi yang mengabaikan nasihat, ini orang-orang yang mencelakai dirinya. Mazmur 1 ayat 1 kita baca. Ini penting untuk kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Satu, fasik. sebentar. Ini tiga tipe orang. Oh my God, saya mau bilang ya, ini akhir zaman makin tambah bagus. Karakter orang makin tambah bagus, saudara. Berbahagialah engkau dikerumuni dengan orang-orang baik hati, apalagi mencintai Tuhan dan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Berbahagialah, saudara. Yes. Ya, karena tiga tipe ini, kalau engkau bergaul dengan mereka, engkau semakin dibawa celaka, saudara. Siapa mereka yang pertama? Orang fasik. Orang fasik. Jangan dengar nasihat orang fasik. Ini orang gak kenal Tuhan. Kamu bilang, tuntun aku dong. Kemana? Ke jalan sana. Kalau dia orang buta, Anda suruh tuntun gimana? Gak bisa. Yang kedua, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. sudah tahu dia orang berdosa, tipu-tipu terus, ngomongnya gak benar. Dengan orang yang dia suka, dia datang, dia ngomongnya bagus, dia baik. Tapi sama orang yang dia gak suka, dia jelek-jelekin terus. Ini, aduh, dengan orang kayak gini mulutnya aja gak bisa dipercayai. Kok masih mau bergaul? Ini orang berdosa, saudara. Apa yang Anda dapat dengan orang berdosa? Ya. Ya. Yang ketiga, tipe orang mana yang supaya Anda jangan sampai terjebak di akhir zaman? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sudah tahu ini orang-orang suka gosip aja. Ngomongnya bukan bicara firman. Ngomongnya apa? Pas lihat orang punya jelek, ngomong jelek semuanya. Oh my God. Gak ada yang baik. Termasuk kasus Sambo. Saya mau cerita. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak ingin seorang berdosa masuk neraka. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa bertobat, masuk surga semua. Ini dia udah jatuh ketimpa tangga, udah ketimpa apa lagi nggak tahu nih istilahnya.
Kita hanya minta belas kasih Tuhan, ampuni dia, ya saudara. Tapi kalau saudara bikin di TikTok, cerita di medsos, sambo, dosamu kami yang dapat. Come on, masing-masing dosa sendiri. Justru kalau Anda seperti itu, Anda juga akan berdosa. Bijak, ini gara-gara nggak terima nasihat roh, saudara. Serius, kita lagi digoncangkan ini, ya. Anak-anak tuh lagi digoncangkan di akhir zaman. Mari berdoa, mari berdoa. Saya bilang, kalau saya disakiti oleh banyak orang, saya malah mengasihi mereka karena saya nggak mau mereka masuk neraka. Karena Tuhan nggak mau seorang pun binasa. Yes. Pandangan saudara kemana, saudara? Makanya 3 tipe orang di akhir zaman Anda lihat. Jangan minta nasihat dan jangan bergaul sama orang-orang fasik. Jangan minta nasihat, jangan bergaul sama orang-orang berdosa. Jangan minta nasihat dan jangan bergaul sama orang-orang yang suka pencemooh, ngomong sana ngomong sini. Ini jiwanya aja rapuh. Gimana Anda bisa bertahan dalam di atas pasir, bangun rumah atas pasir, datang banjir, selesai semua, saudara. Tapi saya mau bilang satu hal rahasia. Nama Petrus yang disebut adalah Kefa, atau disebut dengan Kefas. Apa arti dari Kefas, saudara? Yang pertama ada 2 poin arti Kefas. Yang pertama, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Murid Yesus. Itu artinya. Dipilih jadi murid, luar biasa. Yang kedua, artinya apa? Orang yang diberikan kuasa. Makanya dikatakan oleh Tuhan, di atas batu karang ini, alam maut tidak akan bisa berkuasa atasnya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang menjadi murid Tuhan, orang-orang itu akan diberikan Tuhan kuasa, sehingga mereka di akhir zaman tidak akan terombang-ambing, tidak akan oleng, tetap berdiri seperti batu karang, saudara. Nasihat itu harganya mahal, saya mau bilang. Uang berapapun Anda nggak bisa bayar, karena nasihat dari firman Allah itu adalah masanya kekekalan. Yes. Ya, nah mari kita bahas poin ini. Yang berikut, kenapa orang gak suka terima nasihat? Kalau Anda mau diberkati, dan jika sekiranya ada yang Anda lihat dari poin ini ada, minta ampun sama Tuhan, terima nasihat ya, supaya diselamatkan. Amin. Amin. Ada 5 poin, mengapa orang gak suka menerima nasihat. Yang pertama, hatinya keras. Oh my God, makanya Amsal bilang begini, jangan suruh orang malas. Itu seperti cuka pada gigi. Coba kalau Anda punya cuka di dapur, kasih di gigi. Oh my God, orang malas kalau disuruh itu. Oh my God, ya. Gigi aja sakit. Anda beri nasihat sama orang hati yang keras, Anda yang capek. Orang-orang yang keras hati tidak suka terima nasihat. Orang-orang keras hati ini kenapa terbentuk? Kenapa? Karena mungkin masa lalunya ada yang belum beres. Karena mungkin sering banget mengalami disakiti. Ya, makanya terbentuk keras hati. Anda perlu benar-benar melahirkan hati yang baru dalam hadirat Tuhan. Masuk kamar berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran, supaya hati yang keras itu dilembutkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengapa orang gak suka terima nasihat? Karena dia merasa nasihat itu gak penting. Ini orang-orang yang bodoh. Tadi aku bilang orang yang gak suka terima nasihat adalah orang bodoh. Berarti mungkin poin kedua saya ganti, orang bodoh. Orang yang gak suka terima nasihat itu orang bodoh, karena tidak merasa nasihat itu penting. Dan yang ketiga, kenapa orang tidak suka menerima nasihat? Karena menganggap dinasehati itu berarti dibenci. Oh, ada banyak orang seperti itu ya. Dinasihati dibenci. Jangan cerita-cerita lagi aku di belakang-belakang ya. Oh, come on. Kenapa perasaanmu kayak gitu? Teguran yang nyata. Ya. Teguran yang nyata nggak mau, tapi kasih yang tersembunyi mau. Ditikam dari belakang. Come on. Ada orang yang mencium berluap-luap di depan yang kita bilang, tapi dengan maksud yang jahat. Tapi ada orang yang menyatakan nasihat, tapi diselamatkan daripada menikam dari belakang. Dan Anda yang kurang hikmat, ya, dan nggak suka nasihat, saya kasih PR. 1 bulan ini baca kitab Amsal ulang, Amsal ulang, Amsal, karena kitab Amsal adalah kitab kehidupan.
Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memandang diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan seterusnya. Ya, baca Amsal. Kalau sudah bagus hatinya, pindah, lompat ke Mazmur. Karena Mazmur itu memuji dan menyembah Tuhan. Jiwamu dibangkitkan, rohmu dibangkitkan. Baru kemudian pasal yang lain. Kita tetap yang lain. Ya, baca saudara. Ya. Kemudian yang keempat, mengapa orang gak suka menerima nasihat? Karena menganggap dirinya paling benar. Kenapa Paulus menasihati Timotius dan dia bilang, aku mengasihi engkau anakku. Dia ulang-ulang bilang sama Timotius, aku mengasihi engkau. Supaya Timotius jangan berkata kalau dinasihati itu adalah sebuah kebencian. Nasihat itu sebuah kebenaran yang menyelamatkan, saudara. Amin. Ya. Supaya Timotius jangan menganggap dirinya benar. Tapi dalam segala hal, dia belajar dan belajar dan belajar. Dan menganggap yang lain lebih mulia, lebih penting. Supaya dia memberi hormat. Ya, jadi banyak orang gak suka nasihati karena menganggap dirinya benar. Yang kelima, kenapa orang tidak suka nasihati? Karena gak punya pengalaman. Ya, jadi waktu nasihati dianggap gak penting karena tadi gak punya pengalaman. Ya, kita baca Amsal 1 ayat 22 sampai dengan 27. Amsal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang mungkin lagi di jalan, di radio, puji Tuhan ya. Saudara itu sudah mendengar, dan nanti kalau mau dengar khotbah ini lagi, silakan cari channel YouTube Sarlin Matahero. Saya akan khotbah ulang ini di sana. Supaya saudara semakin diberkati. Dengarkan banyak-banyak, ulang-ulang saudara ya. Supaya saudara semuanya punya firman itu semakin dalam buat saudara ya. Amsal 1 ayat 20 dengan 27. Haleluya. Kitab Amsal pertama ayat 22 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Sebentar ya. Aduh, baca ayat ini tuh ngeri saya, saudara. Ya. Kenapa? Coba lihat di ayat 22. Mari yang lagi di rumah ini baca ya, ikut baca biar kita ngerti. Amin, amin. Amsal 1 ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu ini? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Oh my God. Dunia ini keras. Dunia ini sedang morat-marit dan kacau. Kalau engkau masih dengan karakter begini, hidup saudara begini, habis saudara. Gak ada kemenangan yang engkau dapat. Ayat 23. Amsal 1. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Haleluya. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Haleluya. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Nah, lihat saudara ya, Tuhan kasih peringatan melalui Amsal ini. Dan kalau kita bandingkan dalam Yesaya 55 ya, ayat 10 dikatakan ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maksudnya adalah apa? Selama masih ada waktu dan Tuhan kasih engkau orang-orang yang bagus rohnya, yang tinggal di dalam panggilan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau dinasihati, bersyukur, tetap tinggallah di situ. Karena itulah engkau akan diselamatkan dan engkau akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya penting sekali untuk saudara dan saya melihat kepada cara Tuhan membawa kita dan masuk terus dalam rencananya yang besar. Ya, orang yang mengucapkan terima kasih atas sebuah nasihat adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ya, di dalam dunia ini pengetahuan apapun kita bisa terima dan kita bisa menguasainya kalau kita takut akan Tuhan. Ya, jadi waktu saudara melihat bahwa banyak sekali
orang-orang yang mungkin hari-hari ini bukan menasihati saudara, tapi malah mereka hidup dengan begitu sangat liar dan membuat Anda hancur dan kacau. Tapi di lain sisi ada orang-orang yang nasihatin saudara, orang tuamu, ya, orang tua rohanimu, mentor rohanimu, teman-teman seimanmu, ya. Ingat, nasihat benar itu akan menyelamatkan saudara. Dan saya berdoa malam ini kita mau hancurkan hati kita semua di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Bapa supaya mau tetap terima teguran, supaya kita berbahagia dan kita diselamatkan, karena harga nasihat itu sangat mahal. Kita akan berdoa untuk firman Allah ini, dan nanti di studio teman-teman akan doakan pokok-pokok doa yang sudah ditulis. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin hari-hari ini juga sedang punya masalah, tapi kita mencari jalan yang salah, bahkan dengan orang-orang yang salah. Ayo, firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Baca firman atau share dengan orang yang tepat, yaitu gembala saudara, hamba Tuhan. Ya, engkau mendengarkan ini, mulai berdoa, minta Tuhan lingkupi engkau dengan orang-orang yang tepat, yang punya hati yang bagus, supaya iman rohmu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Yes, engkau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, naikkan lagu ini bersama-sama, dan kita minta Tuhan malam ini hati kita benar-benar tunduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta Tuhan ambil alih hidup kita. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Nasihatmu menyelamatkan kami Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, ku tetap setia. Bapa, hamba berdoa bagi semua umat Tuhan. Kami tahu kami sedang tinggal di zaman yang kurang bagus, zaman di mana masa-masa yang sukar kami lihat di sana sini. Kami butuh nasihat-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Mari tuntun kami dengan nasihat-nasihat-Mu. Terima kasih untuk gembala kami, terima kasih untuk mentor-mentor rohani kami, terima kasih buat teman-teman seiman kami yang terus mengarahkan kaki kami masuk ke dalam rencana-rencana-Mu. Tuhan, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami. Nasihat-Mu itu yang kami perlukan, nasihat-Mu itu yang kami minta. Mari Tuhan, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Ampuni kami kalau kami masih keraskan hati di hari-hari kemarin, bahkan tadi kami masih keraskan hati untuk tidak mau terima nasihat-Mu. Kami namun di hadapan Engkau, bahkan mungkin kami masih terus menunjukkan kesombongan kami tanpa kami sadar. Ampuni kami Tuhan. Malam ini hamba berdoa, Roh Kudus ambil alih, roh yang lembut, roh yang manis, ambil alih. Lepaskan kami dari semua masa-masa lalu yang membuat hati kami keras. Lepaskan semua Tuhan. Berikan kami hati yang baru, yang penuh di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dan hamba berdoa, bila firman ini meneguhkan iman kami semua. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Yesus. Kami mengalami Engkau. Semua yang sudah mendengarkan program Rest and Shine, Engkaulah jawaban dalam hidup kami.
Bila kami dikuatkan, kami diberkati. Tuntun langkah kami. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Dan menguasai dunia ini. Karena Engkau menuntun kami dengan nasihat-nasihat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang kami sudah mendengarkan. Dimanapun kami berada. Iman kami bertumbuh. Rumah tangga kami bertumbuh. Jika ada anak-anak kami yang belum mau menerima nasihat, Engkau jamah hati mereka. Jika suami kami, istri kami yang mungkin gak suka ditegur, ampuni. Berikan kami juga cara yang baik dalam kelemah lembutan, menegur. Dan kami percaya semua kami menikmati berkat-berkat anugerah-Mu. Dan malam ini kami akan bersyafaat untuk teman-teman kami yang meminta dukungan doa, yang sakit, yang punya pergumulan. Biarlah Engkau mendengarkan kami. Engkau mendengarkan kami Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu buat firman Amin, Tuhan amin. malam hari ini yang kau pakai Terima kasih, hamba-Mu Pastor Bapak. Salin menyampaikannya buat kami. Haleluya Jesus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami di setiap Amin. langkah kehidupan Terima kami. kasih Bapak. Di mana kami berada, Tuhan ingatkan kami akan Terima firman-Mu ini. kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, bahkan dimanapun Engkau pakai kami dalam melayani Engkau, bagi jiwa-jiwa. Terima kasih. Pakai firman Tuhan ini untuk menjamah setiap pribadi kami, Amin, sehingga hidup Jesus. kami berkenan kepadamu. Haleluya. Sebelum kami mengangkat hati kami berdoa untuk bangsa kami. Jesus. Kami berdoa kiranya Engkau perkenankan kami Tuhan, Haleluya. menikmati Haleluya. kasih dan anugerah-Mu melalui Terima kebenaran kasih, firman Tuhan Yesus. ini. Biarlah hidup kami hari demi hari Yes, dibarui oleh yes, kebenaran yes. firman-Mu ini Tuhan, sehingga Haleluya. pribadi kami layak di hadapan-Mu. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa kami Tuhan. Amin, amin, amin. Biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Dalam segala apapun, perundang-undangan, bahkan keputusan-keputusan presiden, wakil presiden, anggota DPRD, DPR, legislatif, dan dari segala hal dalam keputusan apapun. Biarlah mereka mengambil sebuah keputusan yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam segala hal beri mereka hikmat-Mu dalam mengatur dan mengelola bangsa kami. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat merasakan damai sejahtera atas bangsa ini. Dan juga segala sesuatu yang dikerjakan atas bangsa ini, Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin sakit, Bapa Engkau sembuhkan mereka. Bahkan apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan sediakan dalam nama Yesus malam hari ini. Bahkan orang-orang yang melakukan misi, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ketika mereka ditolak, beri mereka kekuatan. Biarlah firman Tuhan dimanapun berada menjadi terang, bahkan memberkati setiap pribadi yang mendengarkannya. Dalam pujian penyembahan yang diangkat di hadapan-Mu, mereka yang mendengarkan dijamah oleh Tuhan. Bahkan jika ada yang sakit disembuhkan melalui pujian penyembahan yang diangkat di hadapan-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini. Biarlah mereka dan kami semua bersatu memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan dalam kami. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan membuat jemaat-jemaat dibangkitkan imannya, dikuatkan imannya, diteguhkan imannya di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Sehingga kami sungguh percaya dan tetap berada di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa buat firman Tuhan ini, biarlah tertransfer semua kepada semua orang yang mendengarkannya. Ketika kami kurang paham akan kebenaran firman ini, Roh Kudus tuntun kami. Ketika kami tidak mengetahuinya setelah kami membaca, Roh Kudus pimpin kami untuk kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bude Tip dari doa Fandi malam ini, yang meminta agar kesembuhan terjadi untuk budenya Bapak. Kami berdoa Engkau telah jamah dia. Bahkan ketika dia mengangkat hati untuk percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, demikian juga imannya dibangkitkan. Dan kesembuhan terjadi atas hidupnya malam hari ini. Dan juga ada banyak orang yang mungkin membutuhkan kesembuhan malam hari ini. Yang mungkin Tuhan kekurangan dana untuk masuk ke rumah sakit, tetapi hanya butuh mujizat Tuhan malam hari ini. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasih. Yang sudah bertahun-tahun sakit belum sembuh,
Kami berdoa, pulihkan, nama Yesus. sembuhkan, Yes, adakan Lord. mujizat-Mu Amin, malam hari amin, ini. amin. Terima Sehingga kasih. terus mereka bersaksi Terima kasih. bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Amin. Juru Selamat, Terima Tuhan kasih. kami Yesus Kristus yang penuh Terima kuasa. kasih, Bapak. Bahkan jika ada yang berdoa bergumul untuk keuangan, kebutuhan makan minum, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sediakan dalam nama Yesus. Bagi kami yang kekurangan hikmat, tambahkan. Untuk kami mengerjakan segala sesuatunya, Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan perekonomian kami. Tuhan pulihkan keuangan kami. Pulihkan semua iman kami. Sehingga pribadi kami, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam pemerintahan kami, orang-orang yang telah mengambil iman percaya kepadamu. Berkati mereka. Jika mungkin mereka minoritas, kami berdoa kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus memandang Kristus, bahkan terus berada di dalam posisi yang benar, melakukan dan menjadi terang di tengah-tengah pemerintahan kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi Roh Kudus tuntun kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap doa-doa kami. Dan saya serahkan kepada Pak Soel untuk berdoa berkat. Terima kasih, biarlah berkat dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus turun kepada kami. Amin. Melimpah atas kami anugerah-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Pastor Charlie. Diberikan malam hari ini untuk Pastor yang juga Yes, haleluya. Terima kasih juga untuk pendengar sesama yang sudah mendengarkan, dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan minggu depan di Rise and Shine hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Saat lagi pendengar Sosando, jadi akan kembali lagi masih menemani Anda sampai jam 11 nanti tetap di worship line. Terima kasih Anda telah mendengarkan dialog firman Arise and Shine. Yesuslah jawaban bagi jiwa yang dipersembahkan oleh Kawal Indonesia karena Anda adalah wanitanya Allah dan didukung oleh Gereja Cornerstone Community Church Jogja. Simak terus setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di 90.3 FM Sasando, Yogyakarta. Ikuti kelas khusus Home Care Character Building, yaitu pembinaan karakter keluarga via Zoom setiap hari Kamis jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, khusus wanita Kristen dari Sabang sampai Merauke. Dan hadiri ibadah raya Gereja Cornerstone Community Church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk info lebih lanjut hubungi Pastor Yandia di nomor 0812 1565 5001 atau telepon di nomor 0852 9273 4679. Tuhan Yesus memberkati.